Tony RM, kuasa hukum dari Peggy Setiawan, menantang Polda Jabar ya untuk menghadirkan saksi Aep. Beliau sampaikan, kami akan cecar Aep ya. Siapa tahu dia terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Kira-kira netizen setuju nggak kalau Aep dihadirkan di persidangan pra peradilan ini? Setujulah ya, biar dicecar tuh sama pengacara-pengacara Peggy Setiawan ya. Mudah-mudahan Peggy Setiawan cepat terbebas. Untuk memberhentikan proses hukum yang terjadi di Peggy Setiawan gitu. Karena Peggy Setiawan ini kasihan kalau memang dia tidak melakukan, nih korban lagi gitu. Jadi untuk menjaga juga marwah pemerintah di hari yang akan datang ya, terkait khususnya dengan penegakan hukum. Jadi ya mau nggak mau saya ajukan surat abolisi permohonan kepada Presiden dan DPR RI serta Mahkamah Agung untuk menyetop proses hukum ini gitu. Karena dianggap sumir dan cacat formil, cacat hukum. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian peristiwa hukum juga yang membuat kita sebagai orang hukum atau penegak hukum ini malu ya rasanya dengan proses-proses yang tidak relevan gitu. Jadi saya selaku pimpinan umum Gajah Mada Nusantara, LBH Gajah Mada Nusantara, udah mengajukan surat abolisi membantu tim kuasa hukumnya si Peggy Setiawan ya, untuk mempermudah pembebasan Peggy Setiawan. Karena kalau pakai cara normatif ini nggak bisa. Kalau hanya pakai teori hukum ini nggak bisa, karena ini udah masuk ranah politik hukum, ranah politik hukum yang berkaitan dengan oportunitas. Di sini kan ada isu keterkaitan beberapa petinggi ya, diantaranya mantan jenderal yang petinggi Polri ya, yang menduduki jabatan tertinggi di Polri. Itu juga terkait dan diduga cucunya juga terlibat pembunuhan. Jadi ini harus dengan cara-cara yang oportunitas juga, harus dengan cara-cara yang oportunitas. Kalau hanya cara normatif, mengajukan pra peradilan, ya eksepsi, pledoi ataupun PK, saya rasa walaupun sekelas Otto Hasibuan pun atau Hotman Paris pun nggak bakal bisa, nggak akan pernah mampu. Oke, di sini ada seorang pengacara handal yaitu Firdaus Oiwobo mengomentari kasus Vina Cirebon. Dalam kesempatan kali ini, Firdaus lebih memihak kepada Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan. Firdaus tampak sudah melakukan abolisi. Menurut pengacara kondang tersebut, itu adalah suatu cara untuk agar proses hukum yang terjadi pada Peggy Setiawan. Karena Firdaus merasa kasihan kalau Peggy Setiawan adalah korban salah tangkap dari oknum kepolisian Jabar. Dan untuk menjaga marwah pemerintah juga di hari yang akan datang. Firdaus Oiwobo juga sudah mengajukan kepada Presiden dan MPR RI untuk menyetop proses hukum ini. Dikarenakan dinilai cacat oleh hukum. Jadi menurut Firdaus, ada kejadian yang membuat penegak hukum ini malu dengan proses-proses yang tidak relevan. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah. Jadi pertanyaan netizen, Pak, seluruh netizen se-Indonesia termasuk saya, kenapa nggak dari dulu zamannya kejadian tahun 16 itu si Peggy dikejar ke Bandung, diproses dari zaman tahun 16. Sedangkan orang tua si Peggy itu ya memberitahu bahwa Peggy di Bandung. Kenapa nggak dikejar, cuma motornya doang yang dicomot? Terus sekarang setelah film itu mencuat, baru kalian bekerja. Lah, selama ini kemana aja kalian 8 tahun? Makan gaji buta? Gitu. Terus kenapa ya si Peggy yang di Cianjur itu kan udah mendekati ciri-ciri gitu kan. Kenapa kalian tidak menginterogasi tuh yang di Cianjur? Harusnya kalau memang ia transparan diinterogasi dong. Kalau dibilang Alhamdulillah akhirnya ya sampai di titik ini kalian mudah-mudahan bisa bebas, tidak terbukti bahwa kalian itu bersalah. Jangan lupa juga berdoa supaya cepat bisa kumpul kembali sama keluarga, orang tua di rumah. Dan kami para netizen pun berusaha dan berdoa untuk kalian supaya kalian bisa bebas. Dan buat
tim Pradi, terima kasih banyak sudah mendampingi. Semoga sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki, sudah menolong ataupun mendampingi orang kecil, orang miskin. Nah, buat kalian di sana baik-baik, gak usah banyak pikiran. Mudah-mudahan ya dengan cepat ataupun lambat kalian akan bisa kumpul kembali dengan keluarga tercinta. Jadi kita lihat di sini seluruh warganet mempertanyakan kenapa tidak dari dulu kejadian pada tahun 2016 itu Peggy dikejar di Bandung dan diproses. Sedangkan orang tua Peggy di Bandung kenapa tidak dikejar, cuman motornya saja yang dirampas oleh pihak kepolisian. Warganet tersebut menanyakan kenapa sekarang setelah film itu mencuat baru kepolisian bekerja. Kemana selama ini kepolisian, khususnya Polda Jabar? Warganet itu juga mengatakan kalau polisi sudah makan gaji buta dan Peggy Cianjur kan sudah mendekati ciri-ciri. Kenapa polisi tidak menginterogasi Peggy yang di Cianjur? Harusnya kalau memang transparan, polisi menginterogasi Peggy Cianjur. Jadi, bagaimana tanggapan kalian dalam kasus yang menyangkut Peggy Setiawan seorang kuli bangunan ini dan Peggy Cianjur? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Daerah Bandung. Jadi selama ini Peggy informasinya itu buron menyamar sebagai kuli bangunan. Dan sebelum kasus penangkapan Peggy yang di Bandung ini, kan banyak juga nih berita-berita Vina yang berseliweran, terus juga ada beberapa TikTok yang beredar juga nih yang nampilin foto Egy sebelum penangkapan ini. Itu tapi masih praduga ya, masih menduga-duga. Gue pun juga ada bikin VT itu, cuman gue juga masih belum yakin bahwa itu adalah si Egy kan. Perbedaannya sangat jauh banget sama Peggy yang di Bandung. Kalian bisa lihat sendiri nih. Nah, ini dia si Peggy yang ditangkap di Bandung, yang menyamar menjadi kuli bangunan selama 8 tahun ini. Sedangkan untuk yang sebelumnya itu si Egy ini kan ada kalau nggak salah tindikan ya, terus kupingnya juga agak bolong kan. Sedangkan ini Peggy yang di sini kita lihat nih, ini kupingnya nggak ada tindikan sama sekali dan beda banget sama yang foto beredar sebelumnya. Nah, yang jadi pertanyaan gue ini untuk Egy yang sebelumnya yang bertindik dan kupingnya bolong itu, apakah masih ada keterlibatan dalam kasus Vina ini atau enggak? Mungkin aja bisa kali ya. Karena ini ada berita lagi, sebelumnya ini kan yang buron cuma 3, tapi sekarang menjadi 4. Bisa jadi yang kupingnya bolong itu salah satu dari mereka juga nih yang buron. Dan dari berbelitnya kasus Vina ini yang ngalor ngidul ini, gue semakin yakin dengan spekulasi gue bahwa ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang memang mungkin politik tersembunyi ya, kita nggak tahu. Tapi gue kuat banget sama hal itu. Siapa yang setuju silakan komen. Kasus Vina Cirebon sudah mendekati terang benderang. Di sini ada lagi warganet yang mengomentari dengan mengatakan sebelum Peggy Setiawan yang ditangkap banyak berita-berita Vina. Warganet itu mengatakan Peggy yang ditangkap sekarang dengan foto DPO yang terbukti perbedaan sangat banyak. Sedangkan yang sebelumnya warganet tersebut mengatakan Peggy ada tindikan di telinga dan kupingnya juga bolong. Sedangkan di sini Peggy Setiawan yang seorang kuli bangunan, kupingnya gak ada tindikan sama sekali dan jelas berbeda. Yang jadi pertanyaan warganet adalah, untuk Peggy yang telinganya ditindik, apakah masih ada keterlibatannya dalam kasus kematian Egy dan Vina Cirebon ini? Jadi, berikan pendapat kalian di komen sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.